Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Pada perkuliahan ini kita akan membahas mengenai berpikir perubahan. Masih ingatkah diri kita bahwa kita ini manusia yang memiliki tugas sebagai khalifah di bumi, pemimpin di bumi ini? Memiliki nafsu, memiliki pikir, memiliki hasrat, keinginan, perasaan, dan sebagainya yang tentunya membuat kita ingin untuk lebih maju, lebih hebat. Namun lebih pentingnya kita melihat hebat seperti apa. Kadang kita inginkan sebuah kayu untuk membuat meja barangkali. Cukup dengan satu pohon ditebang, yang tentunya alam ini akan mengembalikan pohon itu dengan pohon yang lain. Namun ada keinginan yang kadang selalu berlebih. Hutan dibabat semua sampai dengan banjir, merugikan manusia sendiri, bahkan sampai dengan ada korban jiwa, yang akhirnya manusia pun akhirnya berpikir untuk melakukan sesuatu, yaitu reboisasi. Itulah sebenarnya fungsi manusia di bumi ini, sebagai tangan panjang Tuhan, sebagai khalifah di bumi ini, yang juga senantiasa harus menjaga, memelihara, menjaga keseimbangan alam ini. Berpikir perubahan harus bisa berpikir seperti itu, tidak semata-mata karena berpikiran mengenai harta yang berlimpah, namun harus juga senantiasa menjaga keseimbangan seluruh alam dan isinya. Unsur manusia adalah fisik yang senantiasa merespon perubahan dengan berupaya. Itulah kodrati dari manusia, dan apabila kodrati itu dilanggar, tentu akan membawa rasa yang menyedihkan bagi diri manusia itu sendiri. Merespon perubahan bisa berarti merespon kebutuhan, terutama kebutuhan dasar, merespon adanya keinginan manusia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, misalkan teknologi, tentunya dengan cara-cara dan bentuk yang beradab, bukan yang biadab. Dan untuk pemikiran kewirausahaan, ada yang jauh lebih dari itu, yaitu merespon adanya persaingan. Oleh karena itu, di dalam berpikir perubahan di kewirausahaan adalah pola pikir strategik. Bisa dipahami dalam sebuah contoh, misalnya kita berandai-andai di dunia ini hanya ada 2 orang saja, lelaki dan perempuan, dan diberkahi hasrat untuk menikah begitu. Tentu dengan mudahnya kedua insan tadi saling tertarik. Berbeda halnya misalnya di dunia ini hanya ada 1 perempuan dan ada 4 lelaki yang hasratnya sama, ingin menikah antara perempuan dan lelaki. Tentu lelaki tadi saling berebut dan melakukan strateginya agar sang perempuan dapat digait begitu. Hal pertama agar kita mampu berpikir strategik adalah tenang. Karena dengan tenang kita bisa melangkah. Tentunya ketenangan ini artinya menempatkan kesadaran kita kepadanya. Coba bayangkan apabila kita begitu penat dalam berpikir keinginan kita, tentu emosional yang muncul dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan akan begitu sulit. Lalu bagaimana cara kita agar mampu mencapai kesadaran yang tepat? Tentunya adalah melakukan
rutinitas ibadah dengan cara-cara yang baik. Ada satu metode untuk melangkah ke sana yang saya tawarkan, yaitu dengan melakukan senam refresh otak yang saya tampilkan dalam video yang lain. Hal kedua untuk bisa berpikir strategik adalah memahami diri sendiri dan lingkungan kita. Memahami kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, mampu merespon peluang-peluang, dan mampu memandang adanya ancaman. Ketiga adalah kemampuan untuk bisa berpikir mengenai masalah-masalah yang bisa kita putuskan. Jadi jangan pikirkan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Misalnya kita bagian pemasaran, mengapa kita berpikir mengenai produk? Jadi kita selesaikan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang pemasaran. Keempat adalah berpikir maju. Hanya satu caranya, terus belajar dalam sudut pandang teoritis maupun praktik. Jadi melangkah saja, jalani, jangan menunggu, lakukan begitu. Ini penting sekali berkaitan dengan diri kita yang memiliki usaha. Tentu kita menjadi pemimpin yang harus bisa menguasai segala lini bidang. Dalam karyawan pun kita perlu untuk meniti karir sampai ke puncak begitu. Hal kelima agar kita mampu berpikir strategik adalah berapresiasi terhadap kenikmatan rohani yang kita peroleh. Caranya dengan memanfaatkan waktu untuk beribadah pada saat kita memang harus melakukannya, seperti sholat 5 waktu, berbagi kepada yang membutuhkan seperti membayar zakat fitrah, zakat mal. Hal ini penting karena bagi orang lain yang tidak menyadarinya, ini dianggap sebagai pengorbanan. Setiap kali dia harus melangkah dianggap sebagai suatu yang berat. Tapi kalau kita terbiasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban, kita akan merasa mudah dalam setiap langkah kita. Kita akan merasa bahagia dalam setiap langkah kita. Beberapa pendapat manusia luar biasa tentang berpikir perubahan. Aristoteles, seorang filsuf yang lahir 4 abad Masehi, mencoba menjelaskan pentingnya kita memahami arti harta, nama, dan nikmat. Ketiganya hanya bisa diraih dengan penuh kebahagiaan bila kita bisa memanfaatkan potensi diri menjadi sesuatu yang nyata. Dalam setiap langkah kita harus menciptakan kualitas dan kualitas. Harta tanpa adanya upaya seakan hambar, tidak ada rasa kebanggaan, tidak merasakan adanya rasa syukur, menjadi ternama dengan cara yang instan juga tidak memberikan rasa syukur dalam diri kita. Begitu juga nikmat tidak sekedar kenikmatan badania seperti makan dan mengejar hobi, namun lebih daripada itu. Di dalam pandangan Aristoteles, dia juga memandang masalah manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya harus memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan sesamanya. Ada seseorang yang tidak bisa memanfaatkan potensi diri, dia berhak bersyukur karena kita memperhatikan dan berbagi kepada mereka. Dia juga berpandangan tentang politik, simpel saja. Di negaranya misalkan dia berpikir di tengah alun-alun begitu berembuk bersama untuk bagaimana supaya negaranya semakin baik. Dan untuk bisnis misalkan bisa kita artikan bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan dari usaha kita dengan cara-cara yang beradab.
Walt Disney. Ia berkata, carilah kesuksesan yang lain. Keberhasilan bukanlah akhir dari perubahan, tetapi merupakan awal dari perubahan. Kata-katanya mengingatkan diri kita agar terus berinovasi, mempertahankan keberhasilan, bahkan mengembangkannya, memanfaatkan potensi-potensi yang ada, terus merespon keinginan-keinginan dari masyarakat. Clint Eastwood, ia berkata bahwa harga diri adalah awal kekuatan yang sesungguhnya. Hargailah usaha kita, hargailah diri kita sendiri. Sebuah contoh pertanyaan, apakah berangkat terlambat ke kantor merupakan harga diri? Tidak, karena kita tidak mungkin bisa menghargai diri sendiri kalau kita tidak bisa disiplin. Kata kuncinya adalah disiplin. Dengan kita disiplin diri, kita akan menghargai diri kita dan orang lain pun akan menghargai diri kita. W.B. Yeats. Jangan menunggu. Jangan menunggu setrika panas baru Anda menyetrika. Tapi menyetrikalah agar setrika itu panas. Bagi Anda mungkin benar menunggu kesempatan dan terus menunggu, tapi ingatlah, separuh hidup Anda akan habis dengan menunggu. Thomas Alva Edison. Temukan caranya. Ada cara-cara agar segalanya menjadi lebih baik. Baginya, kegagalan dan keberhasilan itu sama saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menemukan cara untuk mengatasi kegagalan. Albert Einstein. Pengalaman adalah sumber pengetahuan. Pengalaman memberi petunjuk kepada kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Pengalaman buruk dan pengalaman baik akan memberikan kita tempat yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan. Benjamin Franklin. Waktu tidak akan menunggu Anda. Anda bisa saja menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu Anda. Orang yang sukses selalu bergerak, karena mereka yakin bahwa dengan menunggu waktu menjadi sia-sia. Henry Ford. Reputasi berawal dari apa yang Anda perbuat. Reputasi tidak akan muncul dari apa yang akan Anda perbuat. Orang akan mengagumi diri Anda dari hasil apa yang Anda kerjakan, bukan rencana-rencana apa yang Anda pikirkan. Orang akan kagum apabila Anda bisa meraih impian-impian Anda secara nyata. Tidak hanya kagum, Anda akan menjadi inspirasi bagi mereka. Di titik itulah reputasi Anda benar-benar akan diperhitungkan. Sekian pembahasan mengenai materi berpikir perubahan. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan seksama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.